Tahun 2014, saya bersama adik-adik Sanggar itu berusaha untuk menggali cerita rakyat Paloh Naga. Jadi di desa Denai Lama ini ada satu keunikan. Salah satu dusunnya itu diberi nama Paloh Naga. Paloh Naga itu cerita rakyat, di mana Paloh itu artinya rawa-rawa, naga itu adalah ular besar. Jadi pada tahun 1950-an dulu masyarakat membuka lahan Paloh tersebut ternyata bersinggungan dengan makhluk gaib yang konon ceritanya berbentuk ular besar. Itulah awal mula mengapa akhirnya kita berpikir kekayaan cerita rakyat ini harus kita pertahankan. Dan ini bisa menjadi salah satu ikonnya Desa Denai Lama. Setelah anak-anak Sanggar Lingkaran menggarap menjadi sendratari dan juara satu umum di Kabupaten Deli Serdang. Dari situ semangatnya semakin meningkat. Inilah yang menjadi cikal bakal penguatan desa wisata Kampung Lama. Kesunyian adalah wajah desa Denai Lama di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang 10 tahun lalu. Tingkat pendidikan yang rendah dengan angka buta aksara tinggi membuat warga desa tak kuasa menolak hiburan-hiburan yang jauh dari peradaban. Saat itulah Irwan, seorang warga desa Denai Lama yang 6 tahun menempa hidup di luar, memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia mendirikan sebuah sanggar literasi seni dan budaya bernama Lingkaran, yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya desa wisata Kampung Lama sebagai destinasi wisata yang dikunjungi ribuan orang tiap akhir pekan. Saya Irwan bersama adik-adik relawan. Di sini kami mengembangkan konsep pendidikan untuk anak-anak. Tidak hanya mengembangkan seni tradisi, yaitu tari-tarian dan musik tradisional 8 etnis Sumatera Utara, kami juga mengembangkan satu konsep pendidikan karakter. Bagaimana menguatkan anak-anak dari desa, menguatkan anak-anak dengan pendidikan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan resiliensinya dari pengaruh-pengaruh negatif, kemudian meningkatkan kemampuan menyusun masa depannya. Siapa yang mau bacakan untuk kita semua? Ayo. Ayo, siapa yang bacakan? Dari 2005 saya bergabung dengan salah satu organisasi sampai dengan 2011 dari mulai Sabang sampai Merauke berkecimpung terus dengan dunia pendidikan non formal khususnya bersama anak-anak. Iya, pada saat saya balik ke desa gitu saya melihat memang animo anak-anak untuk membaca itu rendah. Ada beberapa hal negatif yang saya pikir itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Contohnya di desa ini dan sekitarnya itu banyak sekali masyarakat yang masih mengundang hiburan-hiburan organ tunggal dengan biduan yang striptis. Dan ini adalah melanggar konsep pendidikan terbaik untuk anak-anak di masa tumbuh kembang. Ternyata anak-anak di kampung ini mengalami hal yang kurang beruntung. Saya mengajak anak-anak relawan untuk membuat satu konsep dan mengembangkan program literasi. Selain mereka bisa dapat referensi dengan membaca, mereka juga kita dampingi terus dengan pola pendidikan karakter.
Dia seperti ini. Ini namanya posisinya sikap siap seperti ini membuka, kemudian tangannya itu seperti ini namanya kecak pinggang 2. Perkenalkan, nama saya Ali Imron. Saya di sini sebagai pelatih tari, kemudian pengelola sanggar juga. Kemudian saya juga sebagai koordinator untuk perpustakaan, taman baca. Kemudian saya juga sebagai fasilitator sekolah pendidikan karakter di PKBM Sanggar Lingkaran. Saya berada di Lingkaran itu dari tahun 2013. Saat itu saya masih SMA dan kemudian saya ingin berkegiatan. Saya melihat ada sesuatu hal yang menarik, kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di Lingkaran. Di tahun 2013 yang pertama saya dapatkan adalah pendidikan karakter. Jadi saat itu maraknya anak-anak kasus-kasus ngelim yang terjadi di Desa Denai Lama, yang mana ini menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Besar harapan saya untuk bisa tergabung di PKBM Sanggar Lingkaran, khususnya di Sanggar Lingkaran, untuk belajar banyak hal. Yang pertama, belajar pendidikan karakter. Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk berbagi, menuangkan kreativitas saya bersama adik-adik. Saya sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Sanggar Lingkaran, khususnya di seni budayanya. Saya Parno SE, Kepala Desa Denai Lama. Mungkin sedikit saya akan bercerita tentang profil Desa Denai Lama. Desa Denai Lama ini menjadi salah satu bagian dari Kecamatan Pantai Labu. Mayoritas masyarakatnya suku Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Jadi total luasan Desa Denai Lama ini ada 295,5 hektar dengan 170 hektar itu areal persawahan. Sumber mata pencarian masyarakat Desa Denai Lama dari sektor pertanian, kemudian ada buruh tani dan peternakan. Desa Denai Lama ini terdiri dari 4 dusun dengan total jumlah jiwa itu ada 3.900 jiwa. Untuk latar belakang pendidikan, masyarakat Desa Denai Lama itu rata-rata SMA. Tapi semenjak saya dilantik tahun 2016 menjadi kepala desa, jumlah sarjana atau setara 1 yang ada di Desa Denai Lama itu hanya 21 orang. Tapi alhamdulillah semenjak lahirnya PKBM Sanggar Lingkaran, kemudian desa ini juga menjadi desa salah satu kunjungan dari tamu-tamu dari luar daerah, baik yang studi banding. Akhirnya tingkat kepercayaan orang tua terhadap anak mengenai pendidikan itu sangat tinggi. Data terakhir 2020, jumlah anak-anak kita yang berkuliah lebih dari 120 orang saat ini. Dan kita pastikan untuk baca tulis di Desa Denai Lama ini, terkhususnya untuk warga, itu rata-rata mereka sudah 0 buta aksara. Setelah penguatan pendidikan, menghidupkan seni dan budaya, Irwanto menyasar penguatan ekonomi masyarakat Desa Denai Lama. Dia mengembangkan kemampuan para ibu dengan usaha mikro kecil menengah. Dari situ kita ngelihat kebutuhan terus, bagaimana produk dari para UMKM yang kita dampingi bisa laku terjual. Kita berpikir lagi bersama pemerintahan desa kita ini sebenarnya potensi, sudah ada sanggar. Ini adalah satu potensi menjadi penguat bagi kita untuk mendirikan desa wisata. Selain budaya, pertanian, kuliner adalah menjadi salah satu bagian dari wisata kita. 2017, alhamdulillah kita menjadi salah satu desa yang terpilih menjadi program desa vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, dan saat itu juga dikelola oleh Sanggar PKBM Lingkaran. Ketika tingkat pendidikan masyarakat mulai naik, produk ekonomi keluarga sudah kreatif, saat itulah Irwan bersama Parnu berpikir untuk menaikkan derajat Desa Denai Lama menjadi sebuah desa wisata.
Potensi persawahan Desa Denai Lama yang mencakup 90% dari luas desa menjadi modal utama. Untuk kebutuhan pemasaran, pada tahun 2019, desa wisata ini diberi nama Kampung Lama. Kita melihat bahwa wisata itu kan sebenarnya satu hasil dari sebuah pemikiran. Nggak cuma melulu ngomong soal alam. Jadi pengalaman pertama pada teman-teman mancanegara yang datang ke desa ini, mereka ternyata tertarik dengan sajian seni budaya. Dan pada saat kami ajak ke areal Paluh Naga, kita storytelling-kan ini, cerita Paluh Naga, ternyata mereka excited. Ini menarik sekali begitu. Di situ awal mula kita berpikir bahwa ini potensi. Kalau masyarakat asing saja datang, kita kemas storytellingnya begini dengan sajian seni budaya, mereka tertarik. Mengapa kita sendiri tidak percaya diri untuk menguatkan desa ini menjadi desa wisata? Nah, dari situ akhirnya kita bersama masyarakat, bersama pemerintahan desa, anak-anak sanggar turut andil. Yuk kita melakukan upaya bersama supaya desa kita banyak dihadiri oleh orang-orang, dikunjungi oleh wisatawan. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi karena produk-produk dari kelompok UMKM itu nggak susah memasarkannya keluar daerah. Tinggal di display saja di desa kita, banyak wisatawan yang hadir. Kita sudah bisa melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada melalui badan usaha milik desa. Sekarang sudah ada 121 kepala keluarga yang terlibat langsung di wisata Desa Denai Lama ini. Di awal sekali belum terlihat jelas ini mau dijadikan apa Paluh Naga, Bang Irwan mengajak kami beberapa relawan untuk diskusi bagaimana kedepannya ini menjadi satu gebrakan untuk anak-anak muda yang nanti akan meneruskan Paluh Naga. Yang pada awalnya itu Bang Irwan mengajak kami beberapa relawan itu ke sawah dengan mengatakan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini akan menjadi sesuatu yang mungkin orang lain tidak akan menyangka ini akan menjadi desa wisata, tempat wisata yang akan dikunjungi banyak orang. Jadi semangat kami mulai naik, kemudian kami termotivasi untuk bangkit dan kami setia untuk berada di Desa Denai Lama, ikut serta bersama para relawan untuk mengembangkan desa wisata. Agrowisata Paluh Naga adalah nama proyek spot wisata di areal persawahan. Lokasi wisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Denai Lama, Bumdes Sastro 316, yang dipimpin oleh Irwan. Konsep pasar tradisional Paluh Naga mengusung nuansa tradisional. Pengunjung diajak untuk merasakan sensasi berbelanja pada masa lalu, menggunakan alat tukar bernama kayu senilai Rp2.000. Beragam makanan tradisional dan tarian-tarian khas Desa Denai Lama menjadi daya tarik wisatawan yang mayoritas berasal dari Medan. Halo, gimana Bu Mak? Ya. Gimana hari ini? Hari ini agak lumayan lah Pak dibanding sama hari-hari sebelumnya. Itu pada tahun 2018 kita buat agrowisata Paluh Naga dan itu menjadi spot kedua dari desa wisata Kampung Lama. Di sana tidak hanya menyajikan makanan tradisional karena setiap Sabtu dan Minggu ada pasar tradisional yang menyajikan makanan sarapanan tradisional. Kita juga bisa menikmati hamparan sawah seluas
kurang lebih dari 35 hektar. Dan itu milik masyarakat Desa Denai Lama. Sekitar ada 23 masyarakat yang punya lahan di kawasan agrowisata Paloh Naga. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia di PTPN. Ada lebih kurang 38 orang pedagang makanan tradisional binaan Badan Usaha Milik Desa di Pasar Tradisional Paloh Naga. 2 Januari 2022, tepat 1 tahun para pedagang ini menjadi bagian dari agrowisata Paloh Naga. Kasihkan kepada Kades dulu, yang satu. Biarkan Pak Kadesnya sulami istrinya, Bu Kadesnya. Ya, supaya makin cinta ya. Pak Kelas, awak foto ini. Nama saya Marlela. Saya bertempat tinggal di Desa Denai Lama di Dusun 2. Kami karena kami udah memang dari ada keterkaitan dari Sanggar Lingkaran, itu yang Sanggar Lingkaran itu kan dulu yang bentuk vokasi nih. Jadi kebetulan saya ini kan kelompok vokasi. Jadi untuk berjualan di sini ya kami nggak malah mendaftar. Itu udah dari kelompok Kian. Harapan kami tentunya besar lah Bu. Harapannya ke depan ya supaya PTPN ini ya tetap jalan terus dan makin sukses. Selain ada jajanan tradisional yang disajikan untuk wisatawan, kita juga menyediakan sajian tari-tari tradisi di panggung terbuka yang ada di agrowisata Paloh Naga, sehingga masyarakat datang mencicipi makanan di tengah hamparan sawah luas. Mereka juga bisa sambil melihat sajian pertunjukan tari tradisi maupun musik tradisi yang kita suguhkan. Desa wisata Kampung Lama harus terus berinovasi karena kita juga berbasis budaya, makanya kita bersama tim menggali ada budaya-budaya tradisi atau tradisi-tradisi yang sudah lama tidak dilakukan oleh masyarakat, itu kita munculkan kembali melalui kegiatan Daya Desa. Dari Daya Desa bekerja sama dengan BUMDes, bekerja sama dengan Pok Darwis. Contohnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memajukan budaya sebagai salah satu faktor penguatan desa wisata adalah kenduri sawah. Kita ada jual paket wisata, ini paket wisata kemasannya yaitu exclusive dinner. Di situ kita menawarkan makan malam untuk wisatawan di agrowisata Paloh Naga dengan disajikan sendera tari Paloh Naga. Geliat Paloh Naga telah menghidupkan Kampung Lama sebagai desa wisata di Denai Lama. Selain agrowisata Paloh Naga dan pasar tradisionalnya, di Kampung Lama juga terdapat pasar karya anak muda atau pasar kamu yang ramai dikunjungi wisatawan setiap hari Minggu. Pasar kamu dikelola oleh warga Dusun 2 Denai Lama, Dedi Sofyan. Kami tidak boleh berhenti bersama dengan Dinas PMD-nya. Ternyata di Desa Denai Lama ini masyarakat sudah tahu bahwasanya desa wisata Kampung Lama yang ada di Desa Denai Lama ini sudah bisa menghasilkan kebersihan, keramah-tamahan, kenyamanan. Kami mempunyai target sesuai dengan arahan Pak Bupati, satu kecamatan itu ada satu desa wisata. Nah, di Serdang itu ada 22 kecamatan.
Jadi kita sampai tahun 2024 itu harus ada 22 desa wisata. Dari sebuah desa yang sunyi dan rendah tingkat pendidikan, kini Desa Denai Lama telah berevolusi menjadi sebuah desa tujuan wisata warga Medan dan sekitarnya. Spot wisata baru juga sudah dibuka, sebuah kafe baca yang dikelola Irwan bersama relawan Sanggar Lingkaran dan homestay dengan nuansa pedesaan. Perkenalkan, nama saya Bang Ziz. Saya adalah salah satu YouTuber yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Wisata Kampung Lama ini sangat-sangat jarang sekali ada di Sumatera Utara, dan ini salah satu kebanggaan Deli Serdang untuk wisata ini, karena di dalam satu desa bisa punya 3 wisata, dan ini jarang sekali desa-desa bisa buat seperti ini. Seperti itu. Jalan, let's go. Cepat, cepat. Sangat menarik karena emang yang datang ke situ justru orang-orang kota. Menurut saya sangat-sangat unik, nggak semua desa bisa ngakuin pemanfaatan wilayah sama desa ini luar biasa keren. Ini tempat yang ketiga wisata sawah yang saya datangi, tapi Paluh Naga ini lebih eksklusif lagi. Saya berharap ke depannya mungkin Paluh Naga ini bisa menambah lagi edukasi-edukasi yang bisa kita bawa pulang ya, sebagai bisa sampai kepada masyarakat luas. Nambah lagi mungkin pendoponya, perbaikan-perbaikan yang lebih menuju lebih baik lagi. Sebuah semangat literasi yang telah menghidupkan. Inilah Desa Wisata Kampung Lama yang kini telah menjelma menjadi sebuah desa wisata yang mampu menarik semua orang dari berbagai penjuru kota.